Paham? Kita wong NU ini kudu ngerti, ternyata putune Kanjeng Nabi bukan ada pada kaum Ba'alwi, bukan ada pada orang-orang yang disebut habaib, tapi ternyata putune Kanjeng Nabi sing bener adalah anak putune Wali Songo kabeh. Angger ana sing ngomong Wali Songo ora duwe anak, anake sing wedok si lanange terputus, ki jenenge Habib Kempluk. Hanya sebatas menanggapi kalimatnya. Ini kan Gus Abbas ya dibuntet, kalau tidak salah ini anaknya almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Fad Hashim kalau tidak salah. Yang beliau katakan itu syarti muqayyad. Jadi sobat-sobat harus memahami kalimat, suluk beluk kalimat. Kalau istilah santri siyakul kalam setelah maqasidul kalam, ada tarkibnya, susunan kata, ada pula yang dituju dengan kata, termasuk giringan kata tersebut. Kalau saya perhatikan, itu syarti muqayyad, bersifat khusus. Itu pun kalau ada jawabannya fakta, adakah apa yang dia katakan itu atau tidak. Yang pertama syarti. Jadi kalau istilah Sunda, lamun aya nu ngomong yen Wali Songo eta teu boga turunan, ta eta Habib Kempluk, taker nu ngomong eta. Jadi siapa saja yang bicara seperti itu, maka oleh Gus Abbas dibilang Habib Kempluk. Jadi tidak tertuju kepada semua Habib, tidak. Yang kedua ada muqayyad, dikaid. Habib yang mengatakan ada kaid. Kaidnya apa? Yang mengatakan semacam itu karena aya argumentasi, nyata argumentasi nanti boga dalil di kalangan Bani Wali Songo, yen Wali Songo banu kaituna nyambung ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan boga argumen, tapi argumen dimiliki ku beliau-beliau, ku mereka Bani Wali Songo, itu kan sekaligus jadi penentangan bahwa lamun ayat dan dikaid kan, lamun menyatakan seperti yang dikatakan oleh Gus Abbas ini, nah itu Habib Kempluk. Yang ketiga sifatnya khusus, jadi tidak umum, tidak menuju kepada semua habaib, tidak, tapi khusus untuk Habib tersebut. Jadi kalimatnya syarti, muqayyad, dan ifadah pada khusus, maidah karena khusus. Itu saja ya. Jadi jangan salah tafsir, salah mengartikan sehingga misalkan kita menggiring kepada semua Habib bahwa tertuju bahwa itu tidak untuk semua Habib, siapapun dia yang bicaranya seperti itu. Tinjauan pengakuan bahwa Gus Abbas menyatakan yang nyambung kepada Rasulullah itu bukanlah Ba'alawi, melainkan Bani Wali Songo. Itu kan pengakuan. Di dalam perdebatan sah-sah saja berpendapat membuat sebuah pernyataan, sekalipun itu tidak mengurung untuk semuanya, dalam arti menghabiskan hak orang lain gitu kan. Misal Ba'alawi menyatakan hanya Ba'alawi lah yang zuriyahnya, yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang Bani Wali Songo pun menyatakan seperti itu. Karena ada benturan ya, karena ada benturan yang akhirnya saling mengklaim. Padahal kalau menurut saya dua-duanya pun mungkin ya. Kalau kita beragama Islam, berakidah, mempelajari ilmu tauhid, kita pahami arti mungkin ya. Mungkin sesuatu yang jaiz, tarafilullah, ta'alu qudrat dan iradat. Mungkin saja di Ba'alawi ada zuriyah Rasulullah, mungkin juga tidak ada.
Kemudian mungkin saja di Bani Wali Songo atau Wali Songo dan keturunannya sampai kiamat itu adalah bagian daripada zuriyah Rasulullah. Tapi mungkin pula bukan dari bagian zuriyah Rasulullah. Nah, paling tidak kita membaca sebesar apakah mungkinnya, imma mungkin bagian daripada zuriyah Rasulullah atau mungkin bukan dari bagian zuriyah Rasulullah. Sebetulnya secara hakikat masalah itu kan wallahu a'lam. Tapi kalau dua kubu itu memiliki dalil, peganglah dalil dan tidak untuk diperdebatkan, untuk tercapai kesatuan. Malah itu cekcok, ngerti pas saya. Jadi enteki seluruhnya di publik. Nah, mungkin kan ada dua sifat, ada mungkin yang bersifat lazim, ada mungkin yang bersifat tidak lazim. Nah, masing-masing ada mungkin kasirul wuku, mungkin bisa terjadi banyak kejadiannya. Bisa di sini bukan mampu, wenang terjadi dan banyak kejadiannya. Yang kedua mungkin qalilul wuku, bisa terjadi sedikit kejadiannya. Yang ketiga mungkin adimul wuku. Nah, mungkin bisa terjadi, bisa di sini wenang terjadi, tapi tidak pernah terjadi. Allah mampu membuktikan matahari 2 untuk 1 hari, tapi buktinya 1, itu kan mungkin, tapi adimul wuku tidak terjadi. Qalilul wuku, mungkin saja wanita tidak setubuh dengan laki-laki punya anak, mungkin, cuma itu qalilul wuku. Sedikit terjadi. Seperti apa? Seperti Sayyidatina Maryam melahirkan Sayyidina Isa alaihi salam. Itu kan mungkin. Cuma kejadiannya hanya Siti Maryam, seorang istri yang suci, tidak pernah setubuh dengan laki-laki, tapi mempunyai anak, melahirkannya. Yang kedua itu ada yang bersifat lazim. Yang ketiga itu lazim adimul wuku, lazim qalilul wuku, lazim adi kasirul wuku. Nah, kasirul wuku yang bersifat lazim, qalilul wuku yang bersifat lazim, adimul wuku yang bersifat lazim. Jadi begini, lazimkah Bani Alawi dan Bani Wali Songo itu adalah mungkin dzurriyyah Rasul? Tidak lazim. Tidak lazim ya, mungkinnya. Tidak lazim itu. Goer lazim. Kenapa? Karena tidak ada tarif ya yang bersifat nasbi, bukan jadi makanya bentuk dalil, bentuk catatan bersifat nasbi, cuma relet ti Kangjeng Nabi nepi ka dieu teh tak. Jadi langsung perorangan nate gitu, saling mencatat, saling membuktikan. Nah, karena itu jadi lazim, berarti masuknya karena wilayah mungkin goer lazim sifatnya. Nah, di dia apakah kasirul wuku atau qalilul wuku? Poek pan sararea teh diguyur kana bae ayeuna gitu nya. Bari betul sabar abad ya, 14 abad atuh di Kangjeng Nabi teh. Nu ayeuna nya maksudna supaya henteu dipercekcokeun gitu nya. Supaya henteu dipercekcokeun nu akhirna jadi pecah umat Islam. Untuk saya pribadi tidak ada kepentingan dalam hal ini. Yang terpentingnya adalah jangan membingungkan untuk umat Islam. Jadi lamun nek milu teh kudu ka mana? Kudu ka salamun teh mah gitu. Di dia pribados lain pihak Bani Wali Songo, tidak pula dari pihak Bani Alawi yang dikesan Ba Alawi. Tapi karena publik menjadi risu ya, menjadi ribut, ayeuna ribut di setiap media-media gitu. Sekalipun ngan lain eta-etana, sekalipun bukan itu-itunya kasus yang sibuk yang viral di media sosial, tapi ini bagian dari ya kelas atas gitu ya, kelas atas keviralannya. Yang dikhawatirkan umat Islam menjadi pecah hanya karena persoalan ini. Jadi mungkinlah umat Islam harus berpegang pada itu. Kalau punya akidah mungkin Bani Alawi adalah bagian daripada zuriyah Rasul, mungkin juga bukan. Kemudian mungkin saja Wali Songo dan zuriyahnya itu adalah bagian daripada zuriyah Rasul, mungkin pula bukan.
memastikan hal itu hanya wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wewenang kita. Yang terpenting kita harus apa? Yang terpenting bagi kita, buat kita itu menjadi hamba Allah yang taat. Jadilah hamba Allah yang soleh. Terlepas apakah kita bagian daripada keturunan Rasul atau bukan. Karena Allah nyian neraka, ya Allah membuat neraka untuk orang yang durhaka. Temilih tarek sahabat oge. Karena kumaha ngurung keturunan Rasul secara umum mun mahnya ayat keturunan Rasul neraka dibelem. Nah, dibelem kade. Ternyata ieu teh ecek Abid Habsyi. Jadi maksudnya kieu lamun secara sosoknya goreng rupana nya sangka dan lain-lain dina minus we. Tapi taat ka surga teh gengsian. Surga tegengsian eta. Ayeuna konsekuensi pangna aya mungkin wae contohna itu jelas dzurriyyah Rasul tapi doraka. Jika kade ieu mah ngalamun mahnya gitu, lamun mahnya. Rasul kan konsekuen. Lau anna Fatimata binta Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saraqat laqattu yada, itu ketegasan dari Rasul. Kalau seandainya Fatimah yang mencuri, saya yang akan menenggal tangannya. So Rasul lamun mah Fatimah nu mau kuring kula nu bakal neukeut leungeunna oge. Berarti Rasul membaca kemungkinan, dan itulah konsekuensi. Sekalipun dzurriyyah Rasul lamun memang mawat tadi posisi doraka terkena masuk neraka jadi belum kumaha oge. Walaupun kemudian hari akan ada pembelaan. Datuk yang mana, kakek yang mana, Rasulullah ka umat teuli tehir tewalahir tina sisi turunan cukup diberikan syafaat dibela kan tenan darah anjeunna. Karena mun teh mah ieu kana neraka. Awas ieu kalimatna ieu. Mun teh mah aya dzurriyyah Nabi anu kana neraka heula. Taya nanggapi sekilas tina anu kalebat pengakuan bahwa cek Bani Wali Songo anu masuk karena rangkaian dzurriyyah Rasul. Cek Bani Alawi anu masuk rangkaian dzurriyyah Rasul. Sunnatilahnya ayat di baheulana eta teh teu kudu kaget ngan tong dibumingkeun jeung tong dituluikeun wallahu a'lam.